Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Raos ini. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Kita sudah duduk bersama Ustadz Fahrudin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Wahid? Alhamdulillah Ustadz. Puasa nggak? Tadi baru Jangan ditanyakan ya. baru sahur permen satu. Gimana Ustadz Ramadan kali ini Ustadz? Alhamdulillah. Jadi Kang Wahid dan para pemirsa, kita harus punya target ya. Mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, kita harus punya target. Ramadan tahun ini targetnya apa? Nah, jangan sampai nanti target itu baru dibuat ketika sudah akhir di bulan Ramadan. Kan harusnya di awal. Oh iya betul. Ya, makanya apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini? Evaluasinya dari Ramadan tahun yang lalu betul. Jadi ibaratnya satu perusahaan biasanya kan di akhir tahun mengadakan raker. Iya betul. Untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan merencanakan apa yang akan dikerjakan. Betul. Ini hal yang sangat penting. Masya Allah. Nah ini dari teman-teman sekalian, mumpung masih awal Ramadan, coba kita buat rencana Ustadz ya. Apa yang mau kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Nah berkaitan dengan tadi pesan Ustadz Fahrudin di awal ya, ini tema yang kita bahas nih Ustadz. Terkait dengan amalan yang istimewa di bulan Ramadan nih. Iya, alhamdulillah. Paling tidak ini yang kemudian menjadi rencana kita. Itu rencana para pemirsa. Ramadan tahun ini kita mau kemana? Apa yang akan kita perbaiki dari Ramadan tahun yang lalu? Nah, yang pertama, amalan yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan tahun ini adalah kita memaksimalkan amalan-amalan sunnah, terutama skala baik qiyamul Ramadan maupun amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menyampaikan man taqarraba bi khoslati minal khairi, jadi barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti kita melaksanakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan amalan wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Ini luar biasa ya. Kemudian jangan lupa nih qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan biasanya mencari yang cepat ataupun yang lama, Kang Wahid? Yang cepat ya, jujur ya. Nah harusnya kita justru mencari yang berkualitas, Karena apa? Rasulullah menyampaikan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Jadi harus dihidupkan. Kalau misalkan sampai jam 9 berarti menghidupkannya sampai jam 9. Padahal malamnya kan sampai sahur, sampai pagi masih panjang. Kita harus mengagendakan. Kalau di tanah suci biasanya qiyamul Ramadannya memang panjang, betul-betul qiyamul Ramadan. Jadi tidak ada ceramahnya, langsung tarawih full kan itu. Jadi di 10 hari terakhir itu biasanya sampai jam 11, setengah 12 baru selesai. Nanti jam 1 mulai lagi sampai menjelang sahur. Betul-betul qiyamul Ramadan. Kalau di kita karena memang tidak terbiasa berdiri lama, makanya ada kultum terlebih dahulu. Kultum itu apa? Kuliah 7 menit. Kuliah terserah antum kan. Kuliah terserah antum ya, terserah antum. Jadi terserah ustadznya, maksudnya kan begitu. Jadi karena tidak terbiasa melaksanakan ibadah tarawih dengan rakaat yang panjang, yang lama, sehingga maka ada pembuka terlebih dahulu, kajian ilmunya supaya tetap bisa qiyamul Ramadan, dapat ilmu. Tapi prinsip utamanya adalah jangan terlewatkan qiyamul Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah sunnah, mendirikan, kan qiyam itu mendirikan kan itu, melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat tarawih di kita ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Rugi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Makanya nih jujur tadi disampaikan Kang Wahid kan mewakili jamaah gitu. Memilih yang cepat kan gitu ya. Karena keburu kalau imamnya panjang
kan suka gitu Nah, ya. gitu. Ya. Kode-kode Gitu, ya. kode-kode gitu. Udah terlalu panjang gitu, ada yang kakinya bergemetar gitu. Nah, ini berlatih. Kita latihan mungkin di awal-awal agak berat ya, Betul, karena Ustaz. belum terbiasa. Iya, Tapi insya Allah lama-lama kita akan menikmati. Karena kenapa kita berat melakukan sesuatu? Satu, bisa jadi karena belum terbiasa. Betul, Ustaz. Ya. Yang kedua adalah belum tahu tentang keutamaannya. Nah, itu dia. Kan itu. Jadi kalau kita Iya. melakukan sesuatu dan kita tahu keutamaannya, kita akan semangat Iya, betul. untuk melaksanakan itu. Tapi kalau kita tidak tahu tentang keutamaannya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu tersebut, kita tidak termotivasi. Nah, Mikirnya kan kadang gini, Ustaz. Panjang atau pendek sama aja lah. sama gitu. aja sama tarawih Sama kan, aja gitu ya. tarawih. Padahal ternyata bisa Beda ya? kan begitu. Betul, Jadi betul. semakin lama semakin banyak kita bisa meminta Betul. kepada Allah. Insya Allah. Semakin banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Oh, banyak sekali yang akan kita dapatkan ya ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, di antaranya adalah melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, dan juga amalan yang lainnya, tholabul ilmi. Sekarang dengan media yang ada itu luar biasa, betul, kita Ustaz, ya. termasuk menyimak begini kan bisa nanti pas habis sholat tarawih ditayangkan lagi kan itu bisa dia. kan, Betul, itu betul, Ustaz, kapan saja kan. Ini jadi ilmu Betul. motivasi kita, karena kunci adalah motivasi. Kita termotivasi karena apa? Ada orang yang motivasi kita. betul, Itu jadi sesuatu yang berat ya, tadi punya targetan. Makanya di awal kita harus punya target. Setelah target harus punya tekad. Oh, tekad juga, Ustaz. Iya, jadi tidak hanya target saja, banyak orang yang punya target tapi nggak punya tekad. Nah, itu Akhirnya dia. apa? Nggak terlaksana. Ya. Itu. Tapi kalau kita punya target, ya kemudian punya tekad yang kuat, maka insya Allah akan terlaksana. Ya Allah, Iya, betul, Ramadan kan setahun sekali. Kan tidak mungkin Ramadan Betul, 2 Ustaz. kali kan itu. Di remedial. Remedinya nggak ada kan itu ya. Ramadan setahun sekali. Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kalau kita tidak punya target yang jelas, tidak punya tekad yang kuat, rugi. Betul. Ramadan yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Bisa betul, jadi ya Kang Wahid duluan, saya belakangan. Waduh. Ataupun saya belakangan, Kang Wahid duluan kan itu. Sama aja kayaknya tuh. Sama aja. Kita tidak tahu, tapi prinsipnya adalah ayo manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tadi kita punya target, punya tekad yang kuat, sehingga sesuatu yang berat bagi kita, tapi kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah akan ringan. Itu Kang Wahid. Termasuk tadi, Ustaz, ya, kita bisa menuntut ilmu juga bagian dari apa istilahnya? Ibadah juga di bulan Ramadan, Ustaz, ya. Betul kan, itu bi khaslatin minal khairi. Walaupun lewat YouTube nih, Ustaz. Teman-teman nonton kita nih, Ustaz, lewat Iya. YouTube itu bernilai sama juga ya. aja, tergantung kan itu. Kalau bedanya ke hadir di majelis Nah. ilmu dengan melalui YouTube. Kalau melalui YouTube kita bisa menyimak acara ini melalui YouTube, Iya. kemudian mengamalkan, dapat pahalanya. Masya Allah. Tapi kalau hanya menuntut ilmu, lihat di YouTube, ternyata Kang itu lucu ya, hanya gitu saja ya, nggak dapat apa-apa Nah, kan itu. itu. Tapi kemudian termotivasi, kemudian kita mengamalkan itu ilmu dia. tersebut, dapat ilmunya. Masya Allah. Berbeda dengan orang hadir di majelis ilmu. Betul, Kalau orang hadir di majelis ilmu, walaupun belum mengamalkan, sudah dapat pahalanya. Oh, Kenapa? Hadir di majelis Hadir langsung saja. ilmu, langsung di Masya majelis Allah. ilmu. Makanya utamanya ketika menyimak acara ini, amalkan supaya apa? Nah, biar dapat pahalanya, Ustaz, ya. Dapat pahalanya, insya Allah, Masya Allah, gitu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian nih, Ustaz, tadi ada pertanyaan masuk nih dari jamaah nih, Ustaz, ya. Dari Ahwat nih, Ustaz. Wah, Ahwat Masya ya, Allah, ini. Ahwat nih. Dapat nomor saya dari mana nih? Ke ini, ke admin ya. Curiga ya. Ada pertanyaan masuk ke admin nih, Ustaz. Kan Ahwat tuh suka ada halangan, Ustaz, ya. Iya. Nah, jadi ada hal yang tidak memungkinkan untuk berpuasa tuh ya, Iya. halangan itu. Nah, ada nggak amalan yang bisa membuat khususnya perempuan ini, Ustaz, tetap mendapatkan pahala yang besar walaupun tadi, Ustaz, tidak berpuasa, tidak baca Quran dan sebagainya. Iya. Jadi untuk para ahwat ya, kalau ahwat yang berhalangan, saya akui ya memang ada waktunya ahwat berhalangan. Betul. Tapi kalau antum mengatakan saya sedang berhalangan, Saya lagi halangan. wah ini dipertanyakan kan gitu. Dipertanyakan. Jadi banyak sekali amalan-amalan istimewa yang bisa dilakukan selain ibadah-ibadah yang mahdhuf ya. Sholat, puasa, tarawih, Betul. kemudian kalau tilawah Al-Quran juga itu berbeda pendapat di Betul, kalangan Ustaz, ya. ulama, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Satu, banyak istighfar.
Oh, istighfar, Bagi betul ya. akhwat, Betul. banyak istighfar saja. Astagfirullah. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Perbanyak baca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat. Jadi istighfar, banyak sholawat, banyak dzikir, kasratul dzikri, banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa adalah mentafakuri dan mentadabburi isi kandungan Al-Qur'an. Masya Allah. Gitu. Jadi yang selama ini kan kita kalau baca Quran kan jarang dibaca dengan terjemahnya. Betul, Sehingga tidak sedikit orang yang baca Al-Quran sambil baca Quran sambil ngantuk kan begitu. Jadi menguap kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak paham. Nah, itu dia. Al-Quran menjelaskan tentang siksa, tentang hari Iya, kiamat. betul. Sempat-sempatnya menguap. Kenapa? Tidak Karena nggak paham, ngerti ya, tidak betul. paham, tidak ngerti. Nah, bagi akhwat ini kesempatan Iya, betul. yang selama ini bisa jadi ketika membaca Al-Quran tidak dengan terjemahnya, bacalah terjemahnya. Kalau membaca Al-Qur'annya ya tadi masuk wilayah debatable, Betul. perdebatan di kalangan ulama. Kalau ingin aman ya udahlah baca terjemahnya Terjemahnya saja ya, gitu. Jadi udah. jangan mencari. Tapi kalau misalkan saya berpendapat bahwa orang yang sedang berhalangan boleh baca Al-Qur'an tapi tidak menggunakan mushaf Al-Qur'an, Oh, iya, betul. tapi Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an ataupun terjemahan Al-Qur'an boleh ya gitu. Jadi tergantung, tapi yang paling utama adalah membaca terjemahnya, membaca tafsirnya agar kita paham dari setiap ayat demi ayat yang kita baca. Maka insya Allah justru dari situ kan, oh subhanallah, oh itu nikmat dari Allah, oh ini karunia dari Allah, basyira wa nadhira, Allah memberikan kabar gembira kepada kita, Allah memberikan panduan kepada kita. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kita membaca isi terjemah Al-Quran tersebut. Itu Kang Wahid di antaranya ya. Amalan yang lainnya banyak perbanyak sedekah, banyak menolong orang lain. Kan itu juga amalan-amalan sunnah kan. Tadi man taqarrabi bi khaslati minal khairi ya kaman adda faridatan fi ma siwahu, barang siapa yang menjalankan melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ya, jangan kecil hati ya, harus besar hati. Nah, itu dia. Tetap jaga laksanakan amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Khusus awal ya, insyaallah. Jadi ternyata tadi menurut Ustaz Farudin ya banyak juga amalan yang bisa dilakukan selain dari hal-hal yang wajib dilaksanakan karena berhalangan tadi, kecuali yang ihwan Ustaz ya. Iya. Tiba-tiba ngaku berhalangan. Ustaz saya halangan nih. Nggak bisa gitu kayak. Nggak bisa. Jadi ihwan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah bertemu di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwasannya di DKM Darut Tauhid juga nih Ustaz ada membuka kesempatan nih Ustaz buat para jamaah yang ingin ikut berkontribusi atau membantu memberikan takjil atau menu sahur nih Ustaz. Iya. Itu bagian dari amal juga Ustaz ya? Oh, betul. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manfaatoroso iman, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidunubihi wa idqu raqabatin minan nar. Walahu ajrun min ghairi ayyan kusahu sayun. Barang siapa yang menjamu orang yang berpuasa, maka baginya satu, ampunan dari dosa-dosanya. Masya Allah. Yang kedua, wa'id quraqabatin minanar, dibebaskan dari panasnya api neraka. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala ya sebanyak orang yang dijamunya min ghairi ayyan kushu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ini ladang amal yang sangat luar biasa. Walaupun yang ngasih nggak puasa, misalkan ahwat tadi misalkan berhalangan. Iya, walaupun ahwat tadi, ini kan salah satu amalan yang lain tadi. Amalan lain yang bagi ahwat yang tidak berpuasa, saya ingin menyambut orang yang berpuasa, maka dapat 3 kan? Satu, apa tadi? Yang tadi ya, kan, yang tadi. Bener yang tadi luar biasa, cerdas kan itu yang tadi itu. Jadi diampuni dosa-dosanya ya. Yang kedua adalah dibebaskan dari panas api neraka. Yang ketiga mendapatkan pahala sebanyak orang yang dijamu yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kalau yang dijamu 10 orang Kang Wahid, maka orang yang menjamunya tersebut dapat pahala sendiri karena dia berpuasa. Ya, betul. Ya. Kemudian dapat pahala 10 orang tadi tanpa mengurangi sedikit pun
pahalanya. Makanya orang yang cerdas itu orang yang justru tadi visioner kan. Betul, itu. betul, Ustaz. Saya melakukan sedikit tapi pahalanya gede. Kan itu kan apa? Karena ilmu. Nah, nonton betul. ini berarti Nah, kayak berarti nonton ini. Raos. Yang tidak nonton Raos nggak tahu kan gitu. Oh, ternyata ada amalan ringan, amalan kecil yang pahalanya besar. Masya Allah, Masya Allah. Ya alhamdulillah ada Raos. Nah, Kan gitu. Insya Allah ya. Nah itu jadi teman sekalian kalau ingin dilipat gandakan pahalanya teman-teman bisa ikut berdonasi melalui DKM Darut Tauhid, melalui informasi di bawah ini. Nah di situ teman-teman bisa menyediakan takjil juga, Ustaz, Iya, bisa betul. menu sahur juga bisa yang lainnya ya. Itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita bersama Ustaz Fahrudin. Masya Allah nih jadi ilmu banget nih Ustaz ya. Betul. Raos betul jadi Raos kan gitu Bener. ya. Jadi benar-benar raos juga Jadi nih. Raos kan gitu. Nah, itu dia Insya Allah. Insya Allah. Ya, semoga bisa menginspirasi kita semua nih Ustaz ya. Dan semoga teman-teman juga lancar terus ibadahnya dan kita juga Ustaz ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Fahrudin yang sudah sharing sama teman-teman semua nih Ustaz. Ya. Alhamdulillah senang sekali ya. Nah, gitu, karena Ustaz. memang betul-betul raos kan. Nah. Insya Allah mudah-mudahan jadi jalan ilmu. Ya. Amin, amin. Kalau ilmu itu diamalkan, maka insya Allah kami yang menyampaikan. Amin, Kita amin, insya Allah insya Allah. teman-teman nih kru yang ada di tempat ini juga insya Allah dapat Amin, amin, pahalanya. insya Allah, Kan amin. mandala ala khairin falahu Insya mislu Allah. ajri fa'ilihi. Terima kasih teman-teman yang baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.